Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali ketemu dengan materi qadha dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami qadha dan qadar. Sebelum kita menerima materi, baiklah anak-anak, agar materi pembelajaran kita dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Salah satu rukun iman tersebut adalah iman kepada qadha dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Pengertian qadha dan qadar. Qadha menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qadha merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadha disebut juga dengan sunnatullah atau ketetapan Allah. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qadha atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang ibu yang sedang hamil berharap anak yang dilahirkan nanti berjenis kelamin perempuan. Si ibu berusaha memeriksakan ke dokter dan berdoa agar diberi anak perempuan. Namun ketika lahir ternyata anaknya laki-laki. Dengan demikian, qadha Allah atas anak tersebut adalah laki-laki. Begitu juga seorang anak. Ia tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Penentuan ayah dan ibu dari seorang anak merupakan bagian dari qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, yang kedua, seorang menderita sakit parah dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Namun orang tersebut memiliki semangat untuk sembuh dengan terus berikhtiar. Akhirnya penyakit seseorang itu
dapat disembuhkan. Kesembuhan orang tersebut karena adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada seorang yang sakit panas. Sehari kemudian ia meninggal dunia. Kejadian tersebut juga menunjukkan adanya takdir Allah terhadap makhluknya. Makna beriman kepada qada dan qadar. Pengertian dari qada dan qadar di atas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh ataupun kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan takdir. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik dan tidak boleh menyesali atau berputus asa jika mendapat takdir yang buruk berupa musibah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan pasti ada hikmah di balik apa yang kita hadapi. Begitu pula sebaliknya, jika kita mendapatkan takdir yang baik berupa kenikmatan, harus kita syukuri dan kita tidak boleh membanggakan diri, karena segalanya telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, setelah kita menerima materi tentang pengertian qada dan qadar, contoh qada dan qadar, makna qada dan qadar, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya meyakini qada dan qadar adalah bagian penting dari iman seseorang muslim. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, bersabar menghadapi ujian, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, di akhir pertemuan kita hari ini saya akan memberikan tugas sejumlah 2 nomor, dan harapan saya semoga anak-anak sukses dalam melaksanakan tugas tersebut. Sekian dari saya, dan insya Allah kita akan ketemu pada pekan yang akan datang. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.